secara marketing kan ada konsep STP ya, maksudnya segmenting, targeting dan positioning. Udah tahu nggak ngasilin duit, akhirnya dihentikan. Padahal kan di satu sisi sayang banget kan. Padahal kan di satu sisi secara funnel kan emang awareness dulu kan. Konten aja itu kan masuk di part attention dan interestnya kan, ngebangun startup itu sebelum orang. TikTok sama Instagram menurutku sekarang udah di Indonesia ya, maksudnya kayak ya beda-beda tipis lah, semua orang juga sekarang udah hampir. Mas Fadil, aku tuh bisa gini loh sekarang gitu. Itu levelnya sama nggak sama orang mungkin tanya di offline training gitu? Sebetulnya ini justru jadi momen dimana semua orang di berbagai bidang tuh one step ahead. Dia bisa simplify aktivitas dia ngoding dengan memikirkan hal yang lebih kreatif dan kritikal. Betul. Manusia lebih jadi manusia. Iya. Daripada manusia cuman daripada manusia yang ya, jadi kayak robot nggak jelas ngapain dia gitu. Sekarang lagi ngebangun bisnis tadi, kelas online. Iya, kelas itu? online. Nama bisnisnya apa? Ngapain di sana? Jadi sebetulnya nama lagi bangun website namanya Kelas Katalis. Jadi brandingnya juga sebagai Kelas Katalis yang Kelas Katalis ini adalah platform buat teman-teman yang pengen belajar skill digital. Nah, belajar skill digital ini terutama yang hard skill gitu ya. Copywriting, digital marketing, ads, UI UX segala macam. Bisa belajar di situ. Yang intinya keresahannya itu adalah ya semakin berkembang teknologi, adanya AI juga gitu. Jadi sebisa mungkin kayak ya lu harus belajar skill digital biar nggak kalah sama AI gitu. Justru lu bisa manfaatin AI supaya bisa lebih baik, bukan AI yang ngalahin lo gitu. Betul. Jadi mindsetnya kayak gitu. Nah makanya didorong dengan di kelas Katalis itu sebenarnya kita jual ada yang pertama untuk servicenya, yang pertama training corporate, training in-house training. Itu yang pertama secara offline. Terus kemudian untuk online-nya kita ada beberapa kelas yang bisa diakses by LMS gitu ya, nonton di website, berbayar nanti masuk ke websitenya, nonton 2 jam 3 jam kelasnya dengan variasi topik. Terus habis itu kita juga ada produk digital lainnya, kayak misalkan kita nyediain juga template sosial media, template sheet editorial plan gitu-gitu. Sama yang terakhir di kelas Katalis itu juga menjadi toko retail buku copywriting starter pack gitu. Karena masih berkaitan dengan core tujuan kita, yaitu belajar skill digital kan. Yang mana copywriting part of it lah gitu. Paham. Tadi ada 3 produk ya, ada corporate training, ada kelas online, ada digital product. Mungkin ini boleh di-spill ke teman-teman, ada brand atau corporate mana aja sih yang udah sempat training sama Mas Fadil gitu? Yang minta Mas Fadil di Indonesia macam-macam. Gitu. Brandnya apa aja? Kalau buat training corporate sebetulnya untuk yang banyak kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif itu apa singkatannya? Kemenparekraf. Nah, Kemenparekraf, Kemenq, Kementerian Pan RB pernah, Bank Indonesia. Aduh, banyak banget nih. Terus apa lagi ya? Kalau yang private company? Private company contohnya apa ya? Telkom itu berarti BUMN ya, itu paling kebanyakan lebih ke startup. Jadi kalau nggak pemerintahan masuknya ke startup. Startup tuh kemarin kita ngisi yang di Jogja juga tuh SVOID, perusahaan dropshipper. Terus kita juga akan ada bareng Mekari. Basically kan perusahaan B2B ya. Terus kemudian apa lagi ya? Paling banyak sebenarnya ke pemerintahan sih, terutama ke kementerian sebenarnya. Menarik. Tapi kementerian itu ngundang sampean untuk sosial media sosial media, konten sosial media. Tapi ada juga yang mintanya copywriting spesifik gitu. Tapi mostly mereka mintanya untuk sosial media. Ya. Kalau di industri lain itu AHM pernah, Daihatsu pernah. Tapi itu ya mostly copywriting. Karena buat salesnya kan, orang-orang salesnya. Copywriting buat orang sales buat apa itu? Ya buat ini bikin konten. Kan sekarang sales agent kan udah ngonten juga di sosmed pribadinya dia. Berarti basically tujuannya untuk mereka ngonten juga. Iya. Paham. Jadi basically semua trainingnya mostly adalah untuk copywriting, untuk sosial media supaya dia bisa jualan online gitu. Betul. Itu yang aku sebagai trainernya. Nah, nanti di kelas Katalis itu akan ada beberapa trainer keren juga gitu ya. Nah, jadi nanti harapannya nanti juga
akan lebih banyak tuh maksudnya variasi-variasi topiknya yang bisa kita tawarin ke perusahaan gitu. Siap. Sebagai add-ons-nya gitu. Jadi nggak cuma copywriting, nggak cuma media sosial. Ada nih tambahannya misalkan editing video kayak atau misalnya ads-nya kayak gitu kan. Ya, bisa kita tawarin kayak gitu. Masuk akal ya. Mungkin karena dia udah bisa ngerti udah ngerti bikin kontennya. Betul. Perlu belajar ngeditnya, perlu belajar ngiklannya, apa segala macam. Betul. End to end tapi masih satu di. End to end tapi masih dalam satu scoop digital lah juga. Gitu kan. Ini kelas Katalis, nama brandnya kelas Katalis. Kelas Katalis. Oke. Basically sebetulnya Katalis itu kan ada agency kan. Nah cuman kita mengembangkan lagi jadi unit yang fokus sendiri namanya kelas Katalis. Oh paham. Gitu. Jadi ada Katalis agency, ada Katalis. Ada kelas Katalis. Oh gitu. Ada kelas Katalis. Iya betul. Oke paham. Oh berarti emang nama brandnya adalah kelas Katalis gitu. Tapi induknya ya Katalis kan. Oke. Siap. Itu berarti kalau orang mau akses di ada di kelas.katalis.org. Siap. Ya bisa. Kalau Instagramnya? Kalau Instagram katalis_org. Tadi kan sampean banyak di reach ini ya ketika nulis pun udah di reach sama sama penerbit gitu. Kemudian apakah hal yang sama terjadi di training ini? Iya. Oke. Itu kurang lebih ya. Oke. Itu kenapa bisa gitu? Oh jadi bisa dibilang sebetulnya pertama bukan berarti maksudnya gini, pas aku nulis buku aku kan maksudnya tidak mendapatkan secara profit secara apa yang gimana kan. Karena buku 3.000 10% dapat berapa sih gitu kan. Nah jadi tapi aku bersyukurnya dengan aku memaintain personal branding aku bisa dapetin banyak hal gitu loh. Memaintain pertama positioning diri sebagai penulis buku. Ternyata ada kesempatan. Dari kesempatan itu ternyata membuka lagi aku untuk membranding diri sebagai copywriter. Paham. Membranding diri sebagai copywriter dan dilakukan secara konsisten ternyata dapat juga buah hasilnya gitu kan. Jadi intinya kenapa pada akhirnya justru 70% aktivitas trainingku 70-80% lah itu datang bukan karena personal branding, bukan karena aku mengajukan proposal terus minta ngadain training dong, mau nggak gitu. Jadi lebih orang datang nge-DM atau ngubungin lewat WhatsApp. Paham. Gitu sih. Kalau ini di tap innya ke bisnis gitu mas, kan banyak ya beberapa bisnis yang mungkin udah 5-10 tahun, tapi dulunya tuh full offline gitu. Dia nggak ngerti digital sama sekali dan bahkan mungkin pemerintah apa segala macam tadi yang kementerian gitu, case-nya sampai dia pengen ngobrol ke customernya dia, which is customernya adalah masyarakat. Itu sepenting apa sih digital presence gitu? Sepenting itu sih, bahkan kayaknya maksudnya orang tuh udah di tahap kalau kita ngomongin konsep ya kan, kalau copywriting kan dulu adanya namanya AIDA kan. Attention, interest, desire, action. Tapi sekarang kan orang kan ada konsep ISAS kan. Attention, interest, search, action, sama share. Oh paham. Jadi ibaratnya orang kalau nerima konten kita tuh attention dulu, habis itu dia terbangun minatnya dan ketertarikannya di fase interest, masuk. Tapi dia nggak langsung ke action, dia akan search dulu di internet. Nah search itu kan ada digital presence kita kan. Orang ketika search produk kita ada di internet apa enggak. Nah, barulah di situ dia decision making, action. Nah, setelah dia action, dia kan pasti akan mereview produknya. Maksudnya dia akan kalau dia suka, dia pasti action membeli maksudnya ya? Action membeli. Abis dia beli dapat barangnya, kan pasti ada beberapa persen orang yang pasti akan share pengalaman dia kan, ketika experience pakai produk gimana, dan itu bisa dalam bentuk positif atau negatif. Paham. Jadi ISAS search dan share itu tuh jadi looping tuh. Kalau share-nya negatif, maka ketika orang nge-search isinya negatif semua dan ujung-ujungnya nggak action gitu kan. Paham. Gitu sih. Ini kalau kita coba point of view-nya as business owner gitu ya. Misalnya business owner ini dia jualan, let's say jualan skincare atau dia jualan whatever produk gitulah yang dia jualannya ke mass market gitu kan. Dari semua banyak brand owner gitu, itu ada yang berhasil, ada yang enggak gitu. Dari analisis sampean, kenapa mereka enggak berhasil atau kenapa mereka berhasil gitu? Kenapa mereka berhasil dan ada yang enggak berhasil? Iya, kenapa bisa kayak gitu? Apa salahnya? Kan mungkin mereka semua orang konten juga, mereka semua orang jualan online juga gitu. Tapi ada yang toko yang sepi, ada yang rame gitu. Perspektif, let's say social media spesialis atau digital spesialis gitu, itu apa? Kenapa mereka bisa nggak berhasil gitu? Salahnya di mana sih gitu? Mungkin salah satunya karena orang tuh suka menyamakan antara fase
konten buat yang awareness sama buat ke konversi gitu kan. Sehingga akhirnya pada saat beberapa kali aku sempet dengar cerita juga kayak antara orang sosmed terus sama bosnya gitu kan. Yang kontennya itu awareness-nya rame itu, yang nonton tuh ribuan, puluhan ribu segala macam. Cuman bosnya akhirnya selalu menuntut nggak convert ke sales kan. Hingga akhirnya si aktivitas ini udah tahu nggak ngasilin duit, akhirnya dihentikan. Padahal kan di satu sisi sayang banget kan. Padahal kan di satu sisi secara funnel kan emang awareness dulu kan. Maksudnya untuk membangun fase kepercayaan orang tahu segala macam. Nah, jadi yang sering aku temukan tuh justru masalahnya di internalnya. Antara tidak memahami, nggak sabar gitu ya. Nggak sabar kalau ada funnelnya, ada flow-nya gitu loh sebelum orang melakukan tindakan. Nah, mungkin salah satunya itu. Terus yang kedua ya mungkin salah satunya dari yang itu ya mungkin dari sisi produk kali ya. Maksudnya apakah produknya udah cukup bisa menjawab kebutuhan audiens dan cara mengkomunikasikan udah tepat juga apa belum gitu. Jangan-jangan ngomongnya pakai gua lo, audiens bukan gua lo ngomongnya gitu kan. Gak simpelnya kayak gitu. Paham. Jadi ada part yang tadi business owner yang nggak sabar. Poin kedua ada part produknya. Jadi ini produknya yang bermasalah. Produknya yang bermasalah dan cara mengkomunikasikan juga bisa jadi salah gitu. Ada yang produknya bagus tapi komunikasinya salah. Ada produknya jelek tapi komunikasinya juga salah. Komunikasinya benar gitu. Tapi kan produknya jadi jelek gitu ketika udah diterima. Paham. Nah ini kalau misal produknya jelek, lalu orang misal akhirnya beli karena campaign yang bagus, itu kira-kira sustainable nggak buat bisnis gitu? Enggak. Balik lagi ke ISOS tadi. Pas orang search ngelihat reviewnya negatif, orang nggak akan ke action kan? Paham. Jadi ketika produknya nggak baik, orang beli pun ketika tadi dikasih respon, share-nya direspons gitu ya. Experience-nya di-share ke publik dan orang ketika nyari brand-nya ketemulah negatif review misalnya. Negatif review gitu ya. Makanya itu akhirnya nggak baik gitu. Tapi dari tadi alasan kenapa orang nggak bisa jualan karena dia nggak sabar gitu ya. Let's say nih, anggap bahwa ini orang produknya udah bagus, tapi kenapa dia nggak bisa jualan? Poin alasannya apa? Produknya bagus tapi dia nggak bisa jualan. Iya, kan ada kan mungkin di Indonesia tuh ribuan brand gitu. Yang berhasil mungkin 10%-nya, 5%-nya gitu. Kenapa sih? Pasti kan itu mereka ada yang emang jelek produknya, pas kalau ada yang bagus gitu. Kenapa? Itu kira-kira alasannya selain tadi nggak sabaran, ada reason lain? Ya karena konten sih, karena nggak konten aja mungkin. Atau nggak tahu cara kontennya benar kayak gimana, nggak tau cara nulis copywritingnya gimana, produksi kontennya benar gimana. Paham. Solusinya undang gitu. Paham. Make sense. Ya. Siap. Jadi sebenarnya berarti loopnya ini berarti gini, bener nggak tesisnya adalah ketika kamu punya produk bagus, lalu kamu ngonten, brand ngonten gitu ya, dan itu berarti konsisten gitu ya. Karena tadi kalau dipotong di tengah jalan, awareness-nya naik nih gitu. Kalau nggak dilanjutin ke step yang lain ya akhirnya sama aja gitu ya. Sama aja. Satu konsisten terus. Poin kedua konten yang benar gitu ya. Konten yang benar. Nah ini definisi konten yang benar tuh gimana? Konten yang benar sesuai audiens, nggak ngasal gitu. Terus kemudian ada planningnya setiap bulan. Terus kita juga mengevaluasi setiap bulan apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan gitu. Paham. Sesimpel itu aja, nggak perlu yang belajar yang gimana. Logic biar untuk improvement itu kan ya itu nge-planning, evaluasi gitu kan. Paham. Nah kadang itu juga yang orang lupa gitu. Siap. Tadi ada poin target audience yang benar gitu. Mungkin nggak banyak orang ngerti sebenarnya target audience tuh siapa sih dan gimana brandku itu ke target audience yang pas gitu. Itu gimana? Kalau boleh di-share ke teman-teman. Ya kalau cara gampangnya secara marketing kan ada konsep STP ya, maksudnya segmenting, targeting dan positioning. Artinya kita di fase awal kita punya produk, kita mengkelompokkan jenis kelompok tertentu dari segi demografi, psikografi dan lain-lain. Habis itu ada positioning kan. Kita udah punya produk, pasti kita pengen produknya kayak gimana kan pasti udah kebayang dong. Yap. Nah, jadi kita lihat dari segmentasi ini mana yang mau kita lingkarin atau kita targetin. Dari kelompok usia misalkan 17-25, 25-30, mana yang mau kita targetin. Pria atau wanita nanti kita lingkarin. Terus minatnya apa, misalkan fashion apa segala macam di list nanti. Ya sama kayak nge-ads juga kan maksudnya, tapi intinya adalah akan keluar tuh targetingnya misalkan dengan produk
misalkan produk thrifting termurah di Jawa Timur akan ditargetkan untuk untuk audiens pria dengan pendapatan sekian, umur sekian, dan juga ya pekerjaannya apa gitu-gitu. Jadi kan jadi persona kan nanti akhirnya jadi satu orang yang kebayang nih gue mau ngomongnya kayak gimana. Ini kan simpelnya kayak gitu. Paham. Jadi sebenarnya awalnya tahu produknya dulu apa, lalu dari produk ini pasti ketika orang bikin produk dia mengimajinasikan ini produk buat siapa. Memposisikan produk itu produk yang murah kah, produk yang gampang diakses kah atau gimana gitu kan. Tadi aku tuh ngimajinasin bahwa mungkin dia penjual basreng kah atau dia penjual dia penjual baju gitu kah, mungkin mau Ramadan gitu ya. Ini kalau mungkin boleh di-share ke teman-teman gitu Mas Fadel, ini momen mau Ramadan untuk orang-orang yang jualannya mungkin fashion gitu ya. 3 bulan lagi apa 2 bulan lagi itu nggak sih Ramadan, itu kira-kira apa yang harus dilakukan dari sekarang gitu? Lagi ada momentum Ramadan terus dia mungkin punya produk atau dia nggak punya produk, apa yang dilakuin gitu untuk brand supaya mungkin sekarang penjualannya biasa-biasa aja biar ada momentum buat naik gitu apa? Jadi kalau misalkan ke situ arahnya yang harus dipersiapkan kan memang memanfaatkan momentum kan. Kalau misalkan kita ngomong main digital itu sangat erat dengan memainkan momentum. Copywriting pun juga gitu, ada satu elemennya yang memang kita tuh harus tap in dengan momentum yang ada gitu. Jadi ketika bikin campaign mau ada 11/11, mau ada kemerdekaan, mau ada misalkan Natal dan juga tadi tahun baru tadi gitu. Apa yang mau yang bisa kita tap in? Yang pertama kan pasti kita menganalisis behaviornya dulu kan. Di momentum tersebut lagi apa yang terjadi sama orang-orang. Orang-orang baru dapat, misalkan akhir tahun itu momennya orang dapat bonus akhir tahun gitu. Artinya duitnya banyak kan. Ada orang yang spend keluar negeri, ada orang yang spend liburan. Itu kan simple logic yang kita tahu pada saat momentum itu bermain kan. Nah, jadi tinggal kita tembak aja. Orang duitnya lagi banyak, bisa nih kita tawarin produk yang lebih mahal misalnya. Ada momentum orang duitnya lagi dikit, ya kita tawarin produk diskon misalnya. Jadi ngelihat momentum, apa yang terjadi di behavior momentum itu, dan dilihat aja sesuai target segmennya. Misal kalau dia jualan baju, ya lihat orang yang beli bajumu itu siapa, tadi si persona itu, lihat dia tuh sebenarnya ngapain gitu ya. Tapi kalau dia punya produk mahal ya lihat juga ini bisnisnya lagi ngapain. Oke. Jadi ada satu tahu momentum, dilihat behaviornya. Setelah itu ada lagi, aku lupa sih tahapannya apa. Ada di slide gue. Cuman yang pertama what itu lebih ke konteksnya kan. Maksudnya lebih ke tujuannya mau ngapain. Paham. Apakah tujuannya untuk naikin sales atau naikin awareness-nya aja gitu kan. Terus abis itu ada tujuan inisiatifnya maksudnya. Inisiatifnya tuh mau ngapain gitu. Apa yang mau dilakukan gitu. Terus habis itu ada lagi konteks di where itu lebih ke mau dipublikasi di mana nih, di sosmed mana. Jadi itu 5W1 simple 5W1H sebenarnya. Dimana tadi tuh momentum itu masuk ke when kan, kapannya gitu. Paham. Nah, terus ada lagi how. Kalau how itu lebih ke strategi. Ya, strateginya lebih ke ya udah lu tahu momentumnya ini, strategi lu apa? Cashback kah, diskon kah, atau buy one get one kah, atau gimana gitu. Nah, jadi aku lupa tuh ada di deckku ada. Pokoknya 5W1H itu merangkum semua konteks-konteks yang pengen kita jawab sebelum nge-running ya campaign atau mungkin promo-promo simpel gitu ya. Paham. Itu basically balik lagi ke tujuan tadi mau ngapain gitu ya di momentum itu, mau awareness kah, mau jualan kah, atau mau ngasih promo kah. Betul. Oke, paham. Mungkin ibaratin Mas Fadil lagi ngomong sama business owner yang mungkin dia tinggalnya let's say di daerah di tier 2, tier 3 di Indonesia gitu. Lalu dia punya brand yang dia produksi sendiri, misal dia makanan kah, atau dia produksi nggak tahu mainan kah atau whatever dia jualan gitu ya. Dia lagi mau masuk ke bisnis online gitu. Lagi mau masuk ke sosial media gitu. Apa saran Mas Fadil buat teman-teman mereka yang pasti mereka nggak punya budget terlalu banyak, dia pengen kayak aku produksi sekarang, mungkin seminggu lagi bisa kejual, stoknya habis. Terus basically tujuannya adalah supaya dia habis produksi muter aja gitu, muter dan pelan-pelan brandnya growing supaya orang-orang ini yang lagi move on dari offline ke digital, dia bisa jualan gitu. Ada nggak sih pesan buat
apa yang kayaknya dengan budgetnya minim mereka, tujuan utamanya adalah jualan, bisa masuk ke digital, apa yang harus dilakuin sama mereka gitu? Buatlah konten organik. Artinya artinya ya aku juga berkaca sama diriku sendiri kan, yang mana semua aktivitasku yang deal untuk training atau project-project awalnya dari organik gitu kan, kebanyakan organik. Jadi as simple as organik itu menarik ya. konsisten konten, tapi sebelumnya kita udah tahu kayak misalnya pilar yang mau kita bawa apa, terus objektif kontennya kayak gimana, terus apakah kita mau bikin konten kan kalau dibagi lagi ada yang low effort, medium effort, ada yang high effort. High effort tuh yang ngeditnya kayak ala Raymond Chin gitu-gitu kan. Ada yang medium effort yang kita udah tahu polanya gimana, tinggal dijalanin. Ada juga yang low effort yang sekedar di depan kamera ngomong berapa detik udah jadi konten gitu kan, atau syuting dikit, ngetik teksnya selesai gitu. Jadi itu kan banyak cara lah sebetulnya gitu kan. Tapi intinya adalah temuin satu karakter, mau bawa karakter si pola konten ini kayak gimana, lalu tentuin pilar-pilarnya terus apa aja udah gitu posting ya? aja gitu terus. Maksudnya nggak usah ribet-ribet mikirin aduh ini apa namanya, kita mau bikin konten kayak gimana lagi, pokoknya asal tahu satu posting aja dulu, nanti kan bisa learning tiap bulan kan. Paham. Oke. Jadi yang penting bangun momentum konsistennya dulu aja. Sampean nggak dorong kalau mungkin belum tahu target, misal ya kan mungkin nggak semua orang yang bisa bikin produk, yang bisa bikin mungkin kerajinan apa ya, kayu itu mereka mungkin nggak ngerti, bahkan mereka nggak ngerti funnel, nggak ngerti audiens apa, konten aja dulu gitu ya. Iya. Oh oke. Konten aja dulu, dan bahkan meskipun pertama konten-konten mungkin 3, 5, 10 konten pertama masih nggak jelas ngapain. Nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Karena balik lagi ke digital presence itu tadi kan, kalau kita ngomongin digital presence. Jadi ibaratnya kalau tadi ngomongin balik lagi ke Aisas pun misalnya produk kita jelek gitu ya. Orang nge-search karena orang search action dan share, ada orang yang nge-share negatif. Yap. Salah satunya buat nutup itu kan dengan digital presence kita konten organik kan. Understood. Jadi semakin banyak kita nge-feeding yang organik ya itu bisa membantu gitu loh. Walaupun tidak ke penjualan tapi lebih ke ya udah. Paham. Basically tadi Aisas action orang pertama tuh apa sih, nge-search kah atau didorong sama algoritma akhirnya orang ketemu konten itu, misal mainan mobil-mobilan dari kayu gitu ya. Apakah orang tuh nge-search beli mobil-mobilan atau mobil-mobilan dari kayu gitu? Iya kayak gitu. Nge-search berarti ya? Nge-search berarti. Nge-search kayak gitu. Jadi paham. Atau dia bisa jadi nge-search nama brandnya. Paham. Sebelum ke action gitu. Kalau interest bisa nggak? Misal ternyata aku nih lagi nyari apa namanya? Ya tapi ketika aku nyari berarti aku nge-search ya. Iya. Itu udah step selanjutnya kan sebenarnya. Paham. Itu maksudnya ketika di algoritma kedua, ketiga orang ngerti bahwa oke, berarti tetap pertama tuh nge-search. That's why perlu konten dulu aja. Supaya naik dan ada gitu. Konten aja itu kan masuk di part attention dan interestnya kan, ngebangun stripe itu sebelum orang beli produk, bener gak? Maksudnya kan kita ngonten terus, orang tahu, dapat atensinya, terus orang mulai ada interest karena kita nge-konten terus, nih apa sih kok muncul mulu di FYP gua gitu kan, orang kadang gitu kan. Nah akhirnya ini apaan sih, akhirnya nge-search lah. Mainan toko kayu apa segala macam cari. Ini ternyata lucu ya gitu. Jadi kan ke situ arahnya kan. Paham. Lihat reviewnya gimana ya gitu kan, pola orang sekarang kan gitu kan, kalau beli produk pasti lihat review, pasti lihat testimoni. Paham. Gitu maksudnya. Orang-orang udah bisa nih mas, orang-orang udah bisa bikin konten. Udah mungkin sebulan 2 bulan. Tapi pertanyaannya tadi ya, ketika si bos ini nggak sabar, apakah ini kira-kira matriksnya berapa lama gitu? Kalau sampai boleh bilang ngonten aja dulu selama misal sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu kalau mau sebut angka berapa lama kira-kira? Konten dulu aja ya maksudnya. Itu kayak nggak ada penjualan sama sekali. Tergantung platform sih. Cuman aku mungkin bisa di 2 bulan 3 bulan. Itu pasti silakan. Cuman dalam kondisi sebulan pun bisa, asal konsisten. Misalkan 1 bulan mau 30 konten per, atau enggak, misalkan sehari 2 konten, sehari 1 konten. Nah kalau misalkan mau nargetin 2 bulan 3 bulan ya bisa lah 20 konten sebulan gitu. Jadi lebih ke main quantity kan. Tapi menurutku lebih baik nyoba sebulan
30 konten lebih cepat learningnya kan. Paham. Lebih nggak lama-lama nunggu. Basically kalau kamu bisa produksi banyak silahkan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau ternyata mungkin sebulan cuma 20, 15 ya udah semampunya itu dulu. Tapi betul. Ya konsepnya adalah periodenya pasti learningnya kalau 30 sebulan atau 40 sebulan mungkin jadi sebulan udah dapat learningnya. Iya, betul. Tapi kalau semakin sedikit mungkin harus nunggu 2-3 bulan. 2-3 bulan lagi bilang. Jadi mungkin segitu ya teman-teman, 2-3 bulan untuk ngelakuin itu dapat learningnya nih. Oh gini apa segala macam gitu. Jadi silakan sabar dulu ya. Sabar dulu untuk sampai jualan. Misal mereka udah bisa konten lalu nggak ada penjualan nih. Kontennya udah mulai rame, orang udah mulai kenal brandnya tapi belum ada penjualan. Itu asumsinya adalah orang itu mungkin ngonten. Nah ini ngomongin kalau orang mau ngonten tadi, kira-kira sosial media kan sekarang baik. Tadi aku mau bilang ada sosial media Instagram, TikTok, ada Shopee, ada Tokopedia. Kan sekarang kalau nggak salah Shopee, Tokopedia udah bisa ngonten juga ya. Nah itu sebaiknya untuk orang yang tadi tipe bikin, artinya dia produksi, sebaiknya mulai ngontennya di platform mana? Atau di Facebook kah gitu, atau nggak ngerti? Oh paham. Mereka jadi sebaiknya di mana? Sebenarnya kan itu bisa balik lagi ke kalau yang secara general kan kita bisa ngikutin dari at least 3 platform yang orang paling banyak make, terutama di Indonesia. Yang which is kan ada TikTok, Instagram, Facebook kan sebenarnya. Itu yang paling banyak dipakai. Ya bisa starting dari situ, tapi memang secara behavior kan kalau di Facebook itu mungkin kecenderungan umurnya berbeda kan. Maksudnya cenderung lebih mature, lebih tua. Terus kemudian Facebook pun juga cocok ketika konten kita itu community based. Karena kan dia banyak grup komunitas segala macam kan. Terus selain community based juga ya marketplace itself gitu. Jadi barang-barang bekas atau barang-barang apa segala macam. Kita kan juga harus belajari pola sosial media yang terjadi sekarang kan. Nah Facebook itu yang aku tangkap adalah pertama dia masih community based seperti yang dulu juga. Terus dia juga marketplace based kan sebenarnya. Walaupun kayak ala-ala OLX-nya lah gitu. Nah jadi balik lagi ke brandnya cocok apa enggak nih kalau misalkan jualan nasi goreng gitu misalkan di Facebook community kayaknya nggak masuk akal gitu kan. Nah itu kan bisa dianalisis gitu. Cuman nasi goreng di Instagram tergantung lagi polanya. Instagram kita lihat pola format kontennya ada apa aja sih. Oh ada still image, ada konten visual satuan, ada karusel, ada video panjang, ada video reels. Ya udah kira-kira dari kemampuan tim kita, dari produk kita bisa produce kontennya kayak gimana, baru nanti sesuaiin platformnya. Termasuk dengan audiensnya. Karena TikTok sama Instagram menurutku sekarang udah di Indonesia ya, maksudnya kayak ya beda-beda tipis lah. Semua orang juga sekarang udah hampir. Kalau dulu kan kayak jomplang. Kalau dulu kayak jomplang banget kan gitu. Sama dengan TikTok. Kalau TikTok dia bisa manfaatin TikTok karena ada live-nya, bisa langsung check out segala macam. Nah, produk kita possible nggak orang biar check out langsung. Apa ya itu istilahnya mungkin analisis ya, apa sih istilahnya? Iya, analisa kira-kira platformnya aja kekuatan kita di mana, produknya cocok di mana untuk sana. Tapi kalau boleh milih salah satu gitu ya, rekomendasi sampean, apakah orang-orang yang tadi dia mungkin jualan yang produknya bisa dikirim gitu ya? Kayak asumsiku adalah cukup banyak brand yang kayak gitu di Indonesia. Makanya kalau dia bisa ngirim produknya dan orang bisa beli online, apakah lebih baik masuk ke Instagram atau TikTok yang mungkin di otak kita itulah sosial media. Notabene mungkin orang scrolling untuk happy nggak buat beli gitu ya. Atau masuk ke Shopee atau Tokopedia untuk ya aku bikin konten emang tujuannya buat jualan gitu. Kira-kira lebih saranin kontennya tuh di Shopee, Tokopedia atau Instagram, TikTok dari versinya Mas Fadil. Ini artinya udah nggak ngomongin awareness ya? Ini untuk mulai konten tadi. Mulai konten tadi. Ya, mulai konten tadi itu sebaiknya apakah aku langsung jump in ke Tokopedia dan Shopee kan di sana juga ada videonya gitu. Yaudah konten di sana gitu yang sekalian orang bisa beli. Atau kontennya ke Instagram, TikTok kira-kira. Anggaplah ini kita punya keterbatasan tim ya. Maksudnya kayak nggak semua tim ada tim sosmed, tim Instagram, tim TikTok. Tapi menurutku pertama Instagram masih bagus untuk tahap consideration. Paham. Jadi artinya buat orang bagian search tadi tuh. Orang akan lihat ini apa, deskripsinya apa. Jadi nggak perlu terlalu tiap hari ngonten, tapi orang udah consider ini tentang ini. Yang penting eksis gitu ya. Penting eksis aja gitu. Ada namanya, ada alamatnya, ada kontak segala macam. Itu satu. Di Instagram tuh nggak perlu regular konten lah menurutku ya. Di TikTok bisa menurutku. Karena di TikTok bisa fokusin ke TikTok, maksudnya bisa
manfaatin ya keranjang kuningnya dan segala macamnya, bisa manfaatin live-nya. Terus kemudian bisa juga main di, ya maksudnya kalau menurutku Shopee dan Tokped, aku mungkin nggak terlalu belum pernah nganalisis lebih dalam tentang live Shopee dan live TikTok, live Tokopedia. Emang udah ada ya live Tokopedia? Kayaknya ada nggak sih Rika? Live Tokopedia ada nggak? Bro deh. Atau Tokopedia juga ada live-nya. Tapi live Tokopedia sama live TikTok beda. Tapi beda ada live Tokopedia sendiri itu ada ya? Nah itu aku nggak tahu. Iya, paham. Nah cuman intinya fokusnya adalah kehadiran si produk itu ada di berbagai marketplace. Jadi mungkin bisa dibilang ini gampangnya ya kalau aku lihat di pola-pola UMKM ya. Instagram itu anchor-nya ada satu link yang bisa merambah ke Shopee dan Tokped. Paham. Tapi untuk konten-konten awareness-nya main di TikTok. Sorry. Coba diulangi. Jadi Instagram anchor-nya. Instagram as anchor-nya. As anchor, orang masuk ke dalam tuh udah tahu ini apa. Ya, ini siapa, di mana, produknya apa. Kayak jadi website-nya lah gitu. Paham. Jadi nggak perlu ada website sebenarnya. Instagram berlaku sebagai website-nya lah gitu. Paham. Nah, orang mau beli di mana? Belinya langsung di Shopee atau Tokopedia, tapi nge-gather audiensnya itu dari TikTok. Paham. Jadi ngebuka pintunya dari TikTok, orang bisa ke Instagram, dari Instagram tuh bisa ke macam-macam lagi. Itu mungkin gambaran linearnya kali ya. Cuman kalau dengan keterbatasan tim, menurutku Instagram nggak usah terlalu aktif, tapi justru aktif di TikTok sih menurutku yang. Karena itu sosial media untuk happy, untuk belanja bisa. Untuk belanja bisa gitu kan. Siap. Jadi itu ya. Instagram itu cukup penting. Yang penting eksis saja dulu. Gak usah reguler. Mungkin platform yang cukup menarik buat dicoba TikTok. Karena itu ya bisa scrolling, bisa beli keranjang kuning, live segala macam. Mungkin nanti kalau udah dua itu ditambahin tadi ya, Tokopedia, Shopee, sesuaiin aja ini produk buat laki-laki atau perempuan. Shopee biasanya buat lebih ke perempuan. Tapi nggak terbatas orang laki-laki beli di Shopee juga. Tokopedia lebih banyak laki-laki gitu ya. Orang udah mulai ngonten, dia udah ngerti aku harus konten di platform mana. Biasanya struggle-nya ke penjualan nih gitu. Gimana untuk dapetin 10 pembeli pertama si produksi mainan mobil-mobilan tadi? Dapetin, dia udah ngonten. Iya, dia udah ngonten, udah ngerti. Gimana caranya dapetin, misal kita ambil di TikTok gitu ya, misal di TikTok, gimana caranya dia dapetin 10 pembeli pertama biar ada nih ternyata worth it nih ngonten di TikTok, ada penjualannya. How? Ya itu balik lagi ke yang part strategi tadi kan, maksudnya bagian ke how tadi, artinya misalnya maksudnya ini banyak cara kan sebenarnya. Ketika produk itu nggak laku kan, antara produknya yang ya tadi balik lagi sih, produknya yang mungkin nggak terlalu bagus, komunikasinya yang jelek, atau harganya mahal kan sebenarnya, atau harganya nggak fit lah sama audiensnya kita. Ada 3 alasan tadi ya. Apa aja tadi? Produknya nggak, komunikasinya ya sama harganya gitu. Jadi itu teman-teman bisa cek ya, karena emang apakah produknya udah bagus atau belum. Betul. Yang kedua tadi apa? Ini komunikasinya. Bisa jadi produkmu bagus tapi komunikasimu kurang bagus dan kurang tepat sasaran bahkan gitu. Nggak nyasar ke audiens yang tepat. Audiensnya gitu. Akhirnya ya orang, terus yang ketiga mungkin audiensnya tepat, produknya bagus tapi harganya mahal. Jadi itu 3 reason kenapa nggak laku jualannya. Nah, part mahal tadi bisa nggak nyambung lagi ke momentum. Momentumnya apa nih? Ya kayak tadi momen akhir tahun orang, misalnya tanggal 25 orang gajian, ya itu kan bisa jadi part of evaluation kan. Kenapa nggak naik? Kenapa nggak masuk di 25? Padahal orang udah punya duit nih. Iya. Mereka ready to spend nih. Betul. Makanya orang-orang bikin 11 apa sih yang kayak payday apa gitu, karena ini orang pasti punya duit. Dan dia willing to spend nih. Iya, betul. Harusnya kita muncul di sana ketika orang willing to spend. Betul. Oke, paham. Siap. Jadi orang udah bisa konten, orang udah ngerti platformnya di mana. Ini kalau misal tesis gini, ini kalau salah tolong diluruskan ya Mas. Misal ngonten nih, dia udah pasti let's say di TikTok gitu ya. Lalu dia ngonten, setelah dia ngonten, dia otomatis dia punya produk dong. Dia punya produk dan dia taruh keranjang kuning. Dia bikin store apa segala macam gitulah. Logiknya masa sih nggak ada yang convert gitu ya? Kebayang nggak maksud aku ya? Awareness udah naik. Iya. Dia ngonten 3 bulan nih, jualan mobilan, ya kali nggak ada satupun gitu. Masuk akal nggak kalau sampai nggak ada?
Atau logiknya masa nggak ada sih, kayak nggak masuk akal nggak sih, kayak aku gemes. Harusnya nyampe sih. Kalau kamu bikin store, kamu ngonten 2 bulan 3 bulan, kamu nyobain, aku jualan mobil-mobilan harganya sekian, ini lo cocok buat anak-anak apa? Ya kali sih orang nggak beli gitu. Make sense gak? Make sense. Make sense. Maksudnya paham. Karena maksudnya itu kan akan kelihatan kan, maksudnya seberapa tough ini brand buat nyoba konten terus gitu kan. Dan 3 bulan tuh menurutku waktu yang cukup lama ya betul. Buat konten konsisten tiap hari pasti ada yang convert gitu lah istilahnya. Paham. Pasti. Siap. Okay, aku sih optimis ya. Maksudnya optimis. Betul. Kayaknya nggak ada alasan nggak konten. Ya betul. Nggak ada alasan nggak convert ke sales juga gitu. Oke, jadi sebenarnya logiknya sekarang any brand itu bisa masuk ke digital. Dengan tahu audiens tadi siapa macam itu tadi, dan pilih platform, coba konten 3 bulan aja deh gitu. 3 bulan aja deh. Dan jualan, nggak malu-malu gitu ya, nggak malu-malu di depan kamera apa segala macam gitu. Kalau ada nih si pembeli yang si produsen yang dia malu buat jualan, apa tipsnya dari sampean Mas? Oh, itu balik ke format konten sebenarnya. Kalau misalnya malu, kan format konten ada yang format talking head, ada yang ngomong depan kamera. Tapi kalau misalkan malu pun ya kita bisa pakai footage, bisa fokus ke b-roll produknya gitu kan, atau ya placement produknya, atau mungkin format lain gitu kan, atau pakai talent gitu, banyak lah opsi-opsi. Nyari jalan ya. Intinya banyak cara, tapi kalau ownernya pede mau nampilkan diri ya lebih bagus gitu, go ahead gitu. Itu pasti naikin karena itu masih naikin kelasnya juga, betul. Paham. Siap. Berarti orang tadi bisa bikin konten, dia ngerti platformnya, dia lakuin, pokoknya cari jalan gimana cara kamu bisa konten, mau pakai talking head, mau macam-macam, terserah kalian mau gimana, yang penting eksis gitu ya. Ini satu pertanyaan lagi tentang ini kan tadi ngomongin digital ya. Apakah mungkin dari pengalaman sampean di brand, di pemerintahan apa segala macam, apakah offline store itu reasonable sekarang, atau mungkin kalau budget dia terbatas, ya udah aku nggak perlu offline store dulu, aku digital dulu aja, yang penting orang bisa nyari gitu. What do you think? Kalau budget terbatas berarti kan, menurutku offline store tuh bisa nanti dulu gitu ya. Bisa nanti dulu. Karena banyak sih aku ngeliat kasus-kasusnya brand yang udah gede, apalagi udah presence-nya besar duluan di online, pas buka offline store jadi nggak ini. Paham. Prep Studio kan tutup kan jadinya. Apa namanya? Prep Studio yang Arif Muhammad itu kan gede banget kan, dia jualan giveaway Vespa segala macem. Paham. Pas buka offline store di Kemang. Maksudnya store motor nih? Enggak. Prep Studio itu kan dia jualan baju kan. Jualan produk fashion, baju cowok. Tapi brand online-nya eksis nggak sekarang? Sekarang nggak terlalu sih, karena udah mulai nurun juga. Sampai segitunya ya, yang udah segede itu ya. Tapi itu maksudku, karena pertama mungkin nggak ya digitalisasi kan mempermudah kita kan, mengefisienkan segala operasional perusahaan juga lah gitu kan. Ya kalau emang kita kekuatannya di online dan ternyata udah terbukti, ya ntar dulu bisa lah offline. Paham. Gitu. Ini aku ada satu pertanyaan, penasaran lagi Mas. Ketika orang udah bisa masuk ke online nih, untuk masuk ke online is one thing, untuk winning di online is another thing kan? Betul. Ini karena backgroundku tech gitu ya. Kalau di startup tuh rata-rata ada beberapa jenis industri yang dia winning takes all. Satu pemenang, satu pemain, tapi dia menguasai semua pasar. Paham. Di online ini gitu nggak konsepnya? Atau yang kecil-kecil pun bisa loh dapat market gitu? Bisa. Artinya pengguna sosmed banyak, audiensnya banyak. Maksudnya nggak usah nakutin. Ya gampangnya kayak make sense. Apa ya, misalnya paling gampang apa ya? Baju dah. Ya baju. Ya kalau saya baju dengan sekian banyak, ya kan banyak. Bahkan orang ngejualin baju white label di 3 brand yang berbeda, semuanya juga laku-laku aja tuh, ya nggak sih? Iya. Maksudnya top 10 Shopee 3 brand ngejualin white label, tiga-tiganya bisa masuk top 10. Aku pernah handle celana bahan Tanah Abang soalnya, jadi aku tahu. Maksudnya kayak ya mau segimana pun lu produknya sama tuh tetap laku juga gitu. Asal presence tadi aja gitu kan. Aku tadi mau tanya lupa sebenarnya. Jadi digital itu nggak winner takes all.
Enggak, menurutku enggak. Oh, paham. Jadi ada potensinya teman-teman tuh yang penting misal tinggal di mana untuk hidup bisa bikin apalah. Iya. Jual aja online. Betul. Gitu ya. Apakah ini pertanyaannya kenapa nggak semua orang ngelakuin ini? Karena mungkin orang kurang diagitasi kali ya. Malah jadi ke teknik copywriting. Apa itu agitasi? Ya kurang menjadikan ini tuh hal yang penting gitu loh. Oh, jadi nggak aware bahwa digital presence itu adalah hal penting. Efeknya mungkin nggak terlalu dirasakan sama, karena nggak ngerasain efeknya kan. Orang Pak, makanya orang yang baru ngonten dapat notif 99 plus pasti happy-nya minta ampun kan. Karena itu baru dapat kan, maksudnya baru dapatnya di akhir gitu kan. Kayak ternyata selama ini gini ya gitu. Coba dari dulu pasti kan banyak, aku itu punya banyak juga teman-teman yang ngonten juga gitu kan, dan pada akhirnya ya itu yang paling penting gitu kan sebenarnya. Itu sih. Siap. Oke. Itu di pertanyaan gua apa sih? Pertanyaan sebelumnya? Yang mana ya? Tadi yang barusan banget itu lupa lagi, ngonten. Winner takes all. Iya, winner takes all. Oh, jadi jawabannya enggak winner takes all. Enggak winner takes all. Dan teman-teman bisa. Oke, ini tadi pertanyaannya adalah kenapa enggak semua orang, karena agitasinya kurang. Karena agitasinya kurang. Kayak gampangnya gini, kayak misalnya kalau aku ngasih contoh tuh di copywriting kan misalnya. Copywriting orang punya masalah asam lambung. Lo punya masalah asam lambung, ini obatnya gitu. Itu kan problem and then solution kan. Betul. Tapi nggak ada agitasinya. Agitasi itu contohnya jadi gini. Bayangin obat asam ada, lo punya asam lambung, nggak segera diobatin. Ujung-ujungnya jadi apa? Kerja jadi nggak maksimal, aktivitas jadi jelek, aktivitas jelek dimarahin bos, dipecat, bos segala macam. Itu agitasi. Itu impactnya jadi. Jadi solusinya apa ya? Solusi produk gitu. Oh, paham. Sama kayak mulut lo bau, pakai produk ini, problem solution. Mulut lo, emang lo mau mulut bau? Punya mulut bau bikin gebetan ilfil. Paham. Gebetan ilfil itu agitasinya. Oh, paham. Gitu. Nah sama, aku ngerangkapnya orang kenapa nggak sadar tuh nggak ngerasain, nggak menjadikan efeknya itu penting gitu. Paham. Nggak dirasain duluan kan soalnya. Paham. Tadi pertanyaan tentang winning, tadi untuk winner takes all tuh nggak. Jadi, tapi kalau gimana caranya at least win a bit market gitu? Gimana caranya? Stay konsisten konten terus? Iya, maksudnya pada akhirnya kan nanti A/B testing kan. Yap. Artinya orang sepaham-pahamnya orang marketing dan tahu target audiensnya siapa. Itu lebih paham. Enggak, maksudnya tapi kan dia nggak selalu langsung works kan, dia ngonten. Iya betul. Lagi-lagi learning kan. Iya betul. Kayaknya gue agak miss dikit nih. Kayaknya umurnya, cara kita ngonten nih umurnya rada-rada kemudaan nih gitu. Mungkin gitu. Jadi kita bisa evaluasi dari situ. Iya. Bahkan simpel kalau ngomongin dalam konteks copywriting tuh, aku dulu sering banget A/B testing tuh di push notif aplikasi. Yap. Nah, aku tuh kayak ya selalu berhipotesis kan, maksudnya misalkan satu message yang sama mengingatkan untuk orang buka aplikasinya, tapi yang satu aku tes dengan bahasa yang agak mudah. Jadi ada kring, jangan lupa ada bla 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 bla, ada emotnya segala macam. Yang satunya lagi aku masukin unsur ada diskonnya. Nah ternyata pada saat case itu yang rame yang emot gitu, bahasa yang casual, santai segala macam. Oh, bahkan diskonnya diabaikan. Tapi click rate itu lebih tinggi yang atas. Nah artinya kan kayak gitu-gitu tuh emang harus dites kan. Paham. Supaya tahu ternyata gaya kalau bikin push notif tuh lebih cocok gaya-gaya yang emoticon gini-gini nih gitu. Ya sama dengan hal kita berkonten juga gitu. Paham. Jadi sebenarnya untuk tinggal mulai. Untuk winning di market tadi dievaluasi gitu ya. Mana yang works, mana yang enggak, dan kenapa gitu. Betul. Apakah bener yang works diduplikasi terus gitu untuk win the market? Atau enggak somehow iya, tapi enggak jadi enggak harus gitu terus gitu ya. Enggak segitu terus sih menurutku. Karena let's say misalnya misalkan 30 konten, 5 kontennya works dengan pola X misalnya. Nah, udah tahu pola ini X, berarti kan kita teruskan di bulan depan. Nah, biasanya kalau kita ngikutin pola itu terus-terusan kan pasti akan nurun juga kan. Audience bosan gitu. Audience bosan. Jadi itu boleh diikutin, tapi nanti perlu dibarengin dengan pembaruan ya. Paham. Siap. Ini pertanyaan terakhir untuk di part ini dan kita akan closing apa gitu ya.
untuk mulai orang udah ngerti, untuk win ya learning lah, ngetes, A/B testing apa, terus muter-muter aja terus di situ gitu. Untuk sustain gimana? Antum kan mungkin salah satu yang udah cukup lama ya, mungkin dari 2019 sampai sekarang definisinya mungkin cukup sustain gitu ya. Meskipun audisi nggak terlalu banyak tapi sustain nih gitu. Nah itu how to sustain gitu. Kalau aku mungkin partnya jadi lebih ke personal branding ya. Cuman aku kan personal branding yang akhirnya jualan produk kan. Iya. Cuman yang aku tangkap adalah intinya bagaimana caranya maintain audiens sih, memaintain customer, memaintain audiens. Artinya pada saat journey aku sebelum di kelas Katalis itu kan ada sempat bikin bootcamp copywriting yang harganya tuh 600.000. Itu testing pertama aku juga lah gitu. Cuman journey orang buat menuju ke bootcamp 600.000 itu kan harus dibangun trustnya dulu kan. Nah jadi journey-nya panjang tuh. Dimulai dari orang beli buku copywriting dulu, terus abis itu nextnya orang beli buku copywriting tapi gratis webinar, nextnya lagi buku copywriting gratis webinar, bukan gratis webinar tapi ikut webinar cuma bayar 25.000, nextnya program lagi sampai akhirnya ke bootcamp orang mau spend di atas 500.000. Nah artinya apa? Artinya ketika kita bisa memaintain dan di flow yang tadi aku jelasin itu tuh ya 40% 50% tuh orang yang existing pernah beli dari awal gitu. Paham. Oh jadi itu orang-orang yang sama. Orang-orang yang mungkin se-behavior juga lah gitu. Maintain audience ya. Maintain audience. Paham. Nah itu kan orang lupa kan ada tahap akhir dalam awareness tadi kan retention kan. Nge-maintain audience itu kadang juga lupa. Padahal itu retention tuh part of paham. Biar kita jalannya panjang gitu. Ya. Apalagi dengan sekarang pola orang jualan produk itu audience community base ya, maksudnya selama lu punya komunitas ya followers one thing, tapi lu punya komunitas sendiri itu will be great gitu. Paham. Ya kebayang sih. Itulah yang ngebikin kamu sustain. Maksudnya kamu salah tuh satunya all brands gitu ya. Gitu. Karena dari situ kan ngetesting lagi, bikin program lagi, tapi audiensnya kita udah tahu dia si audiensnya butuhnya apa gitu loh. Paham. Ini berarti kayak tadi kan mulai konten dan winning itu artinya muncul audiens 100 audiens, 100 kelompok manusia gitu ya. Kalau manusia kan lumayan banyak gitu ya, 100 gitu. Lalu supaya dia nggak lari bocor gitu ya, itu perlu di-maintain gitu. Perlu di-maintain tadi ya. Karena kalau misal di sini tambah, tapi akhirnya kerannya bocor juga di bawah embernya bocor ya sama aja kan. Sama aja. Akhirnya ya baru-baru dan ini nggak sustain gitu. Siap. Ini udah di fase akhir. Udah berapa menit mas? Wow, lama juga. Kacau. Kacau. Udah lama banget. Mungkin ini aku biasa di akhir ada rapid questions gitu mas. Aku pikirin aku mau. Tapi mungkin sebelum itu mau share ke teman-teman, sampein closing statement itu kalau ada pesan. Satu mungkin either yang buat yang lagi mau mulai konten, mungkin dia profesional mau buat personal brand apa segala macam. Yang kedua untuk brands gitu ya, yang teman-teman kalau mau mulai jualan online tuh gimana gitu? Silakan. Kalau dari aku tadi kita ada panjang lebar, tapi pada intinya digital presence buat itu personal branding, mau itu jualan produk, business owner, apapun itu teman-teman yang entrepreneur sangat disarankan untuk mulai aktif konten di media sosial karena kalau dari sisi aku secara personal aku sudah merasakan banyak manfaatnya yang mana ya 80% lebih semua pekerjaan dan juga aktivitasku berangkatnya dari media sosial gitu. Jadi itu hal penting untuk dilakukan. Kalau ngomong konteks selain produk, misalkan ke personal branding, sekarang tuh profesi kamu di bidang apapun, selama kamu punya passion buat berkonten itu kan membuka jalan ke yang lain gitu. Mau profesi akuntan, mau profesinya mungkin buruh pabrik gitu, tapi dia punya ketertarikan konten. Kayak ojol yang konten aja kan. Ojol yang konten aja tuh bayangin sekarang dapat kesempatan luar biasa gitu kan. Nah, sama halnya dengan produk kita, dengan brand kita yang bayangin kita ngonten ya 3 bulan. Tadi kita juga ada sepakat bahwa 3 bulan itu nggak mungkin lah, nggak ada sesuatu tuh nggak mungkin menurutku. Apalagi dengan kecuali 3 bulan postingannya cuma 3 gitu kan, nah itu baru gitu. Tapi 3 bulan konsisten konten, aku berani jamin sih itu pasti akan ada efeknya. Karena nggak bisa dipungkiri aktivitas orang-orang sekarang
pada saat ya mengisi waktu luang pun dengan membuka lebih banyak gitu kan daripada daripada ngobrol-ngobrol segala macam, bisa sering buka handphone gitu. Ya intinya itu sih kalau dari aku. Siap, oke. Ini terakhir ada beberapa rapid questions, aku nggak tahu berapa dan ini emang apa? Tiba-tiba muncul aja gitu. Iya, spontan rapid questions. Untuk 5-10 tahun ke depan, Mas Fadel lebih prefer gedein personal brandnya atau kayak aku bakal punya brand sesuatu gitu. Jadi ada personal brandnya Fadel Julian, ada mungkin nama brand XYZ atau kelas Catalyst, so whatever nama brand ini untuk your, kira-kira bakal yang mana? Gak bisa dua-duanya. Harus jawab. Salah satu ya? Harus salah satu. Majority lah, bakal lebih majority ya? Mana? Kelas Catalyst. Oke. Lebih ke brandnya. Oke. Mau ditanya why nggak? Kenapa? Sedikit kenapa? Sedikit karena pada akhirnya kalau aku menggedein platformnya, artinya sistemnya dibangun, itu nanti akan very good answer. People behind it akan tahu kan personal branding akhirnya naik. Daripada bangun personal branding ya sendiri tapi nggak ada sistem segala macamnya sama aja. Gitu sih. Very very good analytics dan jawaban. Pertanyaan kedua adalah organik atau ads? Organik. Kenapa? Ya 80%. Already trusted ya. Iya. Pertanyaan ketiga, lebih suka training, ngajar training, atau ngonten? Ngajar training. Kenapa? Penasaran ini? Karena kalau ngajar training, aku suka ketemu orang, aku suka ngobrol, suka mendengar interaksi dan reaksi dari audiens tuh dopamin tersendiri lah buat aku. Gitu. Tapi dopamin lewat online nggak nyampe atau lebih sedikit nyampe ya? Dopamin lewat online itu dapat ya isi kontennya tentang training juga. Paham nggak? Jadi tuh kayak misal orang komen atau orang bilang ini berkat kontennya Mas Fadel aku tuh bisa gini loh sekarang gitu. Itu levelnya sama nggak sama orang mungkin tanya di offline training gitu? Beda. Gedean yang tanya di offline training. Tanya offline. Paham. Walaupun sama-sama membahagiakan, cuman kalau ditanya ya siap. Direct discussion tuh lebih paham. Mantap. So ini pertanyaan keempat adalah your future careers lebih akan aku mau setiap hari tuh aku bakal mau ngajar terus mau 10 tempat bodo amat aku mau ngajar terus setiap hari, atau aku mungkin let's say mimpin sesuatu gitu, itu lebih ke yang mana? Mimpin sesuatu. Karena dengan mimpin sesuatu aku juga bisa berinteraksi dengan orang di bawah. Jadi sebenarnya training hanyalah media untuk berinteraksi dengan orang. Good point. Ini respect, ini keren banget. Maksudnya jawaban analitikalnya masuk akal semua. Ini mungkin ini terakhir ya, yang kelima atau kalau muncul satu lagi. Rapid questions-nya adalah di antara semua sosmed yang ada sekarang, mana yang menurut sampean akan winning di let's say 2-3 tahun lagi? Instagram. Why? Karena Instagram pertama secara personal kerjasama personal yang datang gitu ya. Itu datang dari Instagram. Terus dari sisi berkonten nggak tahu ya, ini secara personal sih. Aku tuh kalau lagi mau ngupload antara Instagram TikTok meskipun mirroring, Instagram tuh lebih hati-hati aku. Daripada TikTok yang typo dikit ya udahlah gitu. Instagram tuh aku jauh lebih hati-hati. Ini personal interest sampean gitu ya? Iya. Tapi untuk prediksi, misal nggak ada personal interest, kira-kira yang bakal winning di market siapa? Instagram, tetap Instagram. Kenapa? Reason why Instagram winning in the market? Karena aku lebih pede untuk saat ini ya. Pengetahuanku terhadap Instagram dan membaca di TikTok lebih besar di Instagram. Karena kan Instagram dari 2019 aku aktif kontennya kan. Maksudnya TikTok meskipun ya beberapa kali FYP tapi pola-polanya itu tuh masih nggak masuk akal. Berapa tuh nggak masuk akal di aku lah gitu. Sedangkan di Instagram tuh aku udah mulai bisa ngebaca ini bisa kalau mau gini ya tinggal gini. Ya, kalau nggak rame aku juga tahu alasannya kenapa. Kalau TikTok tuh kadang-kadang aku nggak tahu alasannya apa. Gitu. Understood. Ini pertanyaan terakhir. Ini gong question sih. Tadi kan sempat nyinggung, let's say ada ChatGPT sekarang gitu ya. Lo ada pekerjaan copywriter gitu. Itu apakah keduanya akan saling mematikan
atau gimana? Atau mungkin sebenarnya aku pengen butuh jawaban yang lebih radikal bahwa sebenarnya ChatGPT ini ganggu manusia nggak sih? Atau sebenarnya dia tuh nggak ganggu, atau dia mengganggu beberapa kelompok manusia aja gitu? Sebetulnya kalau aku berpandangan dari copywriter, memang kehadiran ChatGPT bisa jadi ya pisau berbelah dua kali ya. Oke. Maksudnya jadi pertama itu bisa jadi teman diskusi yang sangat luar biasa. Setuju banget. Tapi di satu sisi itu juga bisa membuat kita sangat malas untuk memikirkan ide. Oke. Gitu. Understood. Karena kita gampangin gitu ya. Apa? Ngegampangin gitu. Karena pasti tanya dia ngerti jawabannya. Dia pasti ngerti jawabannya lah gitu. Bikin apa segala macam udah ada dia gitu. Tapi ya karena dikasih dua pilihan ya kita harus fokus ke yang nomor satu kan. Maksudnya gimana caranya jadiin ChatGPT itu sebagai teman diskusi gitu. Oke. Aku tuh biasanya kalau di ChatGPT lebih banyak nanya. Aku bikin dulu kopinya gimana. Aku minta dia evaluasi. Kira-kira kurang gimana ya gitu. Ini kurang gimana ya. Gitu. Jadi bukan bikinin caption buat enggak kayak gitu. Paham. Jadi mindsetnya adalah mindset berdiskusi. Kalau aku sih gitu. Paham. Tapi ini ChatGPT atau AI general, apakah ini ganggu nggak sih ini buat manusia? Atau what is your perspective? Kalau perspektifku, ganggu apa enggak ya? Misal orang sekarang kan ChatGPT lagi di model keempat apa segala macam gitu ya. Lalu itu ada beberapa AI yang lain itu udah bisa motong-motong video lah, udah bisa nge-create logo lah. Bahkan aku kemarin sempat dengerin pekerjaan levelnya software semoga ini nggak bermaksud apa ya. Orang yang dulu dianggap bisa ngoding itu keren banget gitu kan. Sekarang dengan adanya AI itu ya udah itu bisa tanya gitu. Maksudnya bukan nggak apa ya, lebih bisa dipakai gitu loh sih. Bahkan di model keempat tuh kayak mungkin lagi di awal-awal pasti ada model ke-10, 12 yang bakal lebih keren lagi gitu. Orang yang bisa ngoding yang awal dulu dianggap keren bakal selevel itu gitu. Mungkin yang bisa ngedesain, yang bisa ngevideo editing kalau nggak beradaptasi juga mungkin kalau ngandelin skill itu doang kan ketinggalan gitu kan. Sebahaya apa nggak sih? Ini personal perspektif aja. Atau ternyata itu oke. Ada kemarin aku dengerin juga salah satu inisiator AI-nya Indonesia, dia juga bilang ini cuman shifting doang kok, dari misal dulu orang bajak pakai kerbau pindah jadi ini apakah shifting atau ternyata cukup membahayakan? Kalau menurut aku sepakat bahwa sebetulnya ini justru jadi momen di mana semua orang di berbagai bidang tuh one step ahead. Karena dia bisa one step ahead, bisa jadi more kreatif, more critical. Jadi nggak teknis gitu. Orang yang tadinya sibuk di ngoding, dia bisa simplify aktivitas dia ngoding dengan memikirkan hal yang lebih kreatif dan kritikal. Sehingga solusinya jadi jauh lebih bagus daripada sekedar anjir nih kodenya apa bos gitu. Ya gitu. Sama dengan copywriter. Copywriter jadi lebih minimal dalam memikirkan anjir rimanya gimana ya, teksnya gimana. Aduh, ini kayaknya kurang ini deh paragrafnya. Setuju. Bisa dipersingkat dengan gue mau bikin kayak gini secara kreatifnya gini. Paham. Keren sih itu bahkan aku nggak kebayang. Maksudnya nggak kebayang itu nggak mikir bahwa ternyata ini esensinya itu gitu loh, membuat manusia lebih jadi manusia. Iya. Daripada manusia cuman manusia yang jadi kayak robot nggak jelas ngapain kayak gitu. Betul. Oke. Ini jadi pertanyaan terakhir dan thank you so much Mas Fadil waktunya. Hopefully enjoy the show dan teman-teman semoga belajar banyak dari obrolan ini tentang tadi nulis bukunya kah, orang jualan bukunya gimana, tentang sosial medianya, marketingnya, part-part bisnisnya itu semoga bermanfaat semuanya. Thank you semuanya, gitu aja. Bye bye. Thank you.